Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca berakhirnya Perang Salib yang berlangsung sekitar 200 tahun lamanya, bangsa Eropa kemudian memasuki periode Renaissance, yaitu masa pencerahan yang membawa arus gelombang kemajuan, khususnya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus ditambah dengan semangat yang bergelora dalam menjelajahi wilayah-wilayah baru yang belum pernah terjamah untuk mencari kekayaan komoditas perdagangan utama yang selama ini dikuasai oleh bangsa Moor atau Islam. Pada masa awalnya, Portugis dan Spanyol menjadi dua kerajaan utama yang mengemban misi besar penjelajahan samudera berdasarkan Perjanjian Tordesillas. Adapun hasil Perjanjian Tordesillas yang dilaksanakan pada 4 Mei 1493 tersebut berisi diktum antara lain yang membagi dunia baru untuk dikuasai oleh Portugis dan juga Spanyol. Perjanjian ini mendapatkan restu langsung dari penguasa tahta suci Vatikan yang sedang berkuasa pada waktu itu, Paus Alexander ke-6. Lewat perjanjian ini, Paus memberikan salah satu syarat kepada perwakilan Eropa, yakni raja ataupun negara, harus memajukan misi Katolik Roma di daerah-daerah yang telah diserahkan kepada mereka. Hingga kedatangan Portugis di wilayah Ternate pada tahun 1512, misi penyebaran agama Kristen Roma masih menjadi salah satu misi wajib yang harus dilakukan. Namun demikian, pada awal kedatangan Portugis ke wilayah, misi Kristen tak serta-merta langsung dilakukan. Pihak Portugis melalui perwakilannya, Francisco Serrao, lebih memilih melakukan konsolidasi perdagangan cengkih dan lebih banyak membangun sentra-sentra kekuatan militer hingga turut campur dalam urusan politik lokal yang menguntungkan bagi mereka. Setelah lebih dari 20 tahun berjalan, benteng-benteng Portugis telah berdiri kokoh. Superioritas politik juga telah dicapai. Oleh karena itu, baru pada tahun 1534 Masehi, ketika Tristiao de Ataide dilantik sebagai gubernur Portugis di wilayah Maluku, misi kristenisasi dimulai. Program-program penginjilan pun diintensifkan. Berbagai cara dilakukan, baik dengan pendekatan sosiokultural maupun dengan pendekatan politik dan militer. Sebagai gambaran tentang keberhasilan kristenisasi di wilayah Kristen periode tahun 1534 hingga 1570, maka kita bisa lihat kesuksesan mereka di wilayah Moro dan juga Baca. Seperti diketahui sebelumnya bahwa kawasan Kepulauan Maluku terdapat beberapa kerajaan Islam yang masing-masing memiliki kedaulatan dan saling bersaing dalam hal eksistensi kerajaan. Wilayah kerajaan Moro yang berada di kawasan Halmahera Utara adalah penghasil beras terbesar di Maluku, dan oleh karenanya Kesultanan Ternate sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh besar telah berhasil menguasai wilayah Moro dan menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan yang menyuplai kebutuhan pangan kota Ternate. Dengan strategisnya posisi Moro dan juga potensi alamnya yang begitu luar biasa, ternyata Moro juga diincar oleh kerajaan Jailolo. Pada suatu hari, keadaan yang tidak menentu ini dituturkan oleh Raja Teoliza sebagai penguasa Moro kepada Gonzalo Veloso, seorang pedagang Portugis yang mengunjungi Mamuya atau ibu kota Moro untuk mendapatkan stok pangan. Pedagang Portugis itu menasehati Raja Moro agar beralih ke agama Kristen dan meminta perlindungan dari tentara Portugis. Ketika Veloso kembali ke Ternate, Raja Moro mengirim beberapa orang untuk melaporkan situasi Moro kepada gubernur Portugis dan menyampaikan keinginan mereka untuk memeluk agama Kristen. Gubernur Triaso de Ataide menyambut hangat dan menerima permohonan mereka. Para utusan yang diterima di benteng Gamlamau
kemudian dibaptis sebelum bertolak kembali ke Moro. Setiba kembali di Mamuya, para utusan itu melaporkan semua yang mereka peroleh di Ternate. Setelah menerima laporan, Raja Moro mengundang para bobatonya dan membahas laporan utusan mereka yang kini telah memeluk Kristen. Diputuskan bahwa raja dan para bobatonya akan segera ke Ternate untuk dibaptis. Selang beberapa pekan kemudian, Raja Moro dan bobatonya, beberapa pengiring telah berada di dalam benteng Gamlamo serta diterima oleh Gubernur Artaide dan para misionarisnya. Dalam suatu upacara yang megah, Raja Moro mengenakan pakaian bangsawan Portugis pemberian dari Artaide. Begitu juga para bobato dan pengiringnya. Kemudian dibaptis oleh Frater Simon Fez. Raja Moro memperoleh nama baptis Don Joao de Mamuya. Dengan pembaptisan ini, Raja Moro menjadi merasa aman karena ibu kota kerajaannya akan memperoleh bantuan dari pasukan Portugis untuk menangkal serangan-serangan dari orang Ternate yang bermukim di Galela dan beragama Islam. Beralihnya Raja Moro ke dalam agama Kristen segera diikuti oleh rakyat di ibu kotanya dan juga Mamuya, dan terbentuklah komunitas Kristen pertama di kerajaan Moro di kota itu. Berita pembaptisan Raja Moro segera menyebar ke Morotia dan Morotai. Sangaji Tolo, pemimpin sebuah pemukiman terbesar di Moro yang terletak kira-kira 5 km di selatan Mamuya, segera mengikuti jejak rajanya dan beserta beberapa pengiringnya untuk berangkat ke Gamlamo untuk dibaptis. Ia kemudian dikenal dengan nama baptis Don Ataide de Tolo. Misi Katolik di Gamlamo lalu mengutus Frater Simon Fez ke Mamuya dan Tolo. Simon Fez berhasil merombak tradisi orang-orang Morotia dan merekonstruksinya dengan iman Kristiani untuk kebutuhan rohani umatnya. 2 buah kerajaan dibangun di Mamuya dan Tolo sampai pada tahun 1535. Selain di Mamuya dan Tolo, pusat-pusat Kristen telah berdiri di Cawa, Samavo, Pune, Aru, Sugala, Lolonga, Todoku, dan Bisoa. Semuanya berada di kawasan Morotia. Sementara di Morotai, pusat-pusat serupa terdapat di Sakita, Mira, Sopi, Cio, Hapo, Wayabula, Pilowo, dan juga Rao. Selang beberapa tahun, datanglah Francis Xaverius mengunjungi Moro pada tahun 1546. Di sana tercatat sudah terdapat 29 komunitas Kristen. Akan tetapi, melalui usaha yang dilakukan oleh Xaverius, kemudian pada tahun 1562, komunitas Kristen telah bertambah menjadi 36. Bahkan 3 tahun kemudian bertambah menjadi 46 sampai 49 komunitas Kristen. Tiap komunitas terdiri dari 7.000 hingga 8.000 jiwa yang berasal dari 1 hingga 2 desa. Kemudian hal ini berarti jumlah orang yang telah dikonversi di Moro sampai tahun 1562 mencapai 39.000 orang. Tiap komunitas memiliki gereja sendiri serta mereka telah memiliki pengetahuan tentang hari-hari ibadah, misalnya hari Minggu, hari Natal, dan hari Raya Paskah. Herbert Jacobs mencatat pada tahun 1552 terdapat 35.000 orang dari 29 desa. Kemudian 4 tahun kemudian jumlah itu bertambah menjadi 55.000 orang dari 75 pemukiman. Selama kunjungan hampir 4 bulan di Moro, Francis Xavier membaptis 3.000 jiwa, anak-anak dan juga orang dewasa. Dalam catatan lain, disebutkan ketika Francis Xaverius datang ke wilayah Moro pada tahun 1546, telah terjadi konversi besar-besaran di Moro
dengan 2.000 orang dalam sepekan saja. Sementara itu, di daerah Bacan, orang-orang Jesuit Portugis berhasil mengkristenkan Sultan Alauddin I yang dibaptis pada bulan Juli 1557 dan berubah nama menjadi Don João de Caciruta. Selain Sultan Alauddin yang dibaptis, ada pula Sangaji Caciruta dan Labuha yang bersama mereka juga turut dikonversi lebih dari 300 penduduk Bacan. Sama seperti Raja Portugis dan Raja Moro, putra Alauddin I yang bernama Tanjung menikah dengan Sultan Hairun. Itulah sebabnya Sultan Hairun bersama dengan anaknya Babullah selalu meminta kepada Alauddin I untuk sadar dan segera kembali ke agama Islam. Dan bahkan Sultan Babullah memberikan sebuah ultimatum yang sangat tegas kepadanya agar segera kembali ke Islam. Dan itu berhasil. Hanya saja sebagian rakyat tidak melakukan rekonversi ke Islam, tetapi sebagian kembali ke Islam. Karena banyak orang-orang penting dari Bacan yang berhasil dikonversi oleh Portugis ke agama Kristen. Maka pada tahun 1571, Babullah mengeluarkan suatu maklumat pelarangan misi Jesuit di seluruh wilayah Ternate. Di saat itu pula, misi kristenisasi berakhir. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.